Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kelompok kami menyampaikan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adityanto. Saya Naufaran Akbar. Saya Pandirian Pradana. Ingin menyampaikan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Langsung saja ke materinya. Interaksi manusia dan komputer. Tujuan dari interaksi manusia dengan komputer yaitu mengumpulkan data keadaan saat ini untuk menghasilkan hubungan interaksi manusia dengan komputer sehingga dapat diketahui apakah hal itu layak untuk diajarkan. Interaksi manusia dan komputer dibagi menjadi 16 grup berdasarkan 5 aspek, yaitu pertama, sifat interaksi manusia-komputer, kedua, penggunaan dan konteks dari komputer, ketiga, karakteristik manusia, keempat, sistem komputer dan arsitektur antarmuka, kelima, proses pengembangan. Lima aspek interaksi manusia dan komputer. Pertama, sifat interaksi manusia-komputer. Ditinjau dari sudut pandang HCI sebagai komunikasi dan paradigma agen. Tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan pengguna. HCI sebagai topik akademik, yaitu sebagai jurnal, literatur, dan hubungan dengan bidang lain. Kedua, aspek penggunaan dan konteks dari komputer. A. Organisasi dan pekerjaan sosial manusia. Organisasi dan pekerjaan sosial berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ini menyangkut dari aspek sifat pekerjaan dan gagasan bahwa sistem manusia dan sistem teknis saling berinteraksi satu sama lain. B. Area aplikasi. Area aplikasi berfokus pada kelas-kelas, domain, aplikasi, dan karakteristik antarmuka yang berkembang. C. Human Machine Fit dan adaptasi. Penyesuaian antara manusia dan mesin memiliki 3 cara, yaitu pertama, penyesuaian pada saat desain atau penggunaan. Kedua, mengubah sistem atau pengguna. Ketiga, perubahan oleh mesin atau sendiri. Baiklah, materi diri saya dilanjutkan oleh Saudara Nopal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Materi berikutnya akan dibacakan oleh saya. 3. Karakteristik manusia. A. Pemrosesan informasi manusia. Keragaman manusia, termasuk populasi penyandang cacat kurikulum interaksi manusia, komputer, karakteristik manusia sebagai pengolah informasi. B. Bahasa, komunikasi, interaksi. Bahasa digunakan sebagai media komunikasi dan antarmuka. Sedangkan aspek bahasanya meliputi sintaks, semantik, pragmatik menggunakan bahasa formak dan bahasa khusus, misalnya interaksi grafis, query, perintah, sistem produksi, editor. C. Ilmu ergonomi. Ergonomi berhubungan dengan antropometri dan fisiologis orang yang berhubungan dengan parameter ruang kerja dan lingkungan. Antropometri manusia berkaitan dengan desain ruang kerja agar sesuai dengan kenyamanan pengguna supaya nyaman saat digunakan. 4. Sistem komputer dan arsitektur antarmuka. Manusia dan mesin membutuhkan komponen khusus untuk saling berinteraksi. Komponen khusus yang dibutuhkan adalah A. Perangkat input dan output. Perangkat input, survei, mekanisme perangkat tertentu, kinerja karakteristik atau manusia dan sistem, perangkat untuk orang cacat, tulisan tangan dan gerakan, masukan ucapan, pelacakan mata, perangkat eksotis atau Miss EEG, dan sinyal biologis lainnya. Perangkat output, survei, mekanisme perangkat tertentu, perangkat vektor, perangkat raster, buffer bingkai, dan penyimpanan gambar, kanvas, penanganan acara, pertunjukan karakteristik, perangkat untuk penyandang cacat, suara, dan keluaran ucapan, tampilan 3 dimensi,
gerakan atau simulator penerbangan perangkat eksotis. B. Teknik dialog, yaitu arsitektur perangkat lunak dasar dan teknik untuk berinteraksi dengan manusia. Jenis tujuan keluaran atau misal meringkas informasi, mengilustrasikan proses. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Fani Rian Pradana. Ya, materi yang selanjutnya yaitu aspek keempat di poin C, yaitu genre dialog, yaitu penggunaan konseptual. Yang C yaitu genre dialog, yaitu penggunaan konseptual untuk sarana teknis, misalnya film, desain, grafis, dan lain-lain. Kemudian yang poin D, grafik komputer, geometri dalam ruang. 2 dan 3, transformasi linear primitif dan atribut grafik, mengikuti representasi bitmap dan voxel, raster op, 2 dimensi primitif, teks primitif, representasi poligon primitif 3 dimensi, pohon segi 4 dan octree, gambar perangkat independen, definisi halaman, pemodelan solid, splines, pemodelan permukaan tersembunyi, penghapusan, animasi, algoritma rendering, dan pencahayaan model. Poin yang E yaitu arsitektur dialog. Model layer dari arsitektur dialog dan windowing system, model referensi sistem dialog, model pencitraan layar, misalnya raster out, postscript, quick draw, model pengelola jendela, misalnya ruang alamat bersama, client server, alamat sistem jendela utama, misalnya X, New Wave, Windows, tampilan terbuka, presentasi manager, Macintosh, model koneksi manager aplikasi ke dialog, model untuk menentukan dialog, arsitektur antarmuka multipengguna, lihat dan rasakan, standarisasi dan interoperabilitas. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu proses pengembangan. Poin pertama, pendekatan desain, yaitu melakukan pendekatan melalui dasar-dasar desain grafis. Dan yang B, teknik implementasi, yaitu hubungan antara desain, evaluasi, dan implementasi, kemandirian, dan kegunaan kembali. Poin C, teknik evaluasi, yaitu kurikulum interaksi manusia, komputer, angka prestasi, misalnya waktu, kesalahan, kemampuan belajar, desain untuk menebak, referensi, dan lain-lain. Teknik pengujian menghubungkan pengujian dengan spesifikasi teknik evaluasi formatif dan sumatif untuk evaluasi empiris, termasuk observasi lapangan metode, observasi partisipan, wawancara teknik, desain kuesioner, psikometri metode, protokol video, logging system, pengalaman desainmen, misalnya perhatian dengan bias sampel dan lain-lain. Kemudian metode dari bidang evaluasi psikologis dan sosiologis, dan yang terakhir etika bekerja dengan partisipan. Poin yang terakhir yaitu D, contoh sistem dan studi kasus. Desain klasik untuk dijadikan contoh tambahan desain antar muka manusia. Sekian dan materi dari saya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.